Jangan lupa komen, like, share, and Pagi, subscribe. selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Edwardus Iwan Trigoma, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 Puslapang KDO Delan Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang komitmen mutu. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kita dituntut untuk memiliki sebuah komitmen pelayanan yang bermutu. Karena itu pada Latsar diberikan salah satu pokok bahasan atau salah satu materi tentang komitmen mutu, sehingga kemudian diharapkan ketika kita sudah bekerja kita memiliki komitmen dalam melakukan sebuah pelayanan yang bermutu. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima merupakan sebuah keharusan ketika lembaga pemerintahan ingin meningkatkan kepercayaan publik. Maka apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintah. Kepuasan konsumen merupakan sebuah keharusan dalam sebuah pelayanan publik, dan untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sebuah komitmen mutu dari penyelenggara pemerintah, baik institusinya maupun personal seperti ASN. Komitmen mutu merupakan sebuah upaya untuk selalu bersikap efektif, efisien, dan inovatif dalam dunia kerja, sehingga kemudian diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan atau kualitas tertentu yang diberikan kepada pelanggan, sehingga kemudian pelanggan merasa terpuaskan dengan pelayanan kita, sehingga kemudian kita diberi label memberikan pelayanan mutu atau kita memberikan pelayanan yang bermutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mencapai capaian hasil kerja. Mutu juga dapat diartikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Jadi, untuk membedakan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain atau antara instansi satu dengan instansi yang lain, salah satu indikator utamanya itu adalah mutu atau pelayanan mutu atau pelayanan yang bermutu. Jadi, suatu instansi dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik, salah satunya dinilai dari pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Apabila instansi tersebut memberikan pelayanan yang bermutu, maka akan diberi nilai yang lebih dibandingkan instansi yang lain yang memiliki pelayanan yang lebih rendah dari instansi tersebut. Sehingga kemudian pelayanan yang bermutu merupakan salah satu indikator untuk melihat atau untuk mengetahui keberhasilan suatu instansi atau lembaga. Dalam pelayanan mutu atau dalam mutu yang dituntut adalah efektivitas, efisien, dan inovatif. Lalu apa sih yang dimaksud dengan efektivitas itu sendiri? Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun hasil kerja. Sedangkan efisiensi itu merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimbangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Jadi dalam komitmen mutu kita dituntut untuk bagaimana kita bersikap efektif, efisien, dan inovatif dalam dunia kerja dalam upaya mencapai kualitas atau mutu tertentu. Sebagai aparatur sipil negara, kita tentu dituntut untuk bersikap efektif, efisien, dan inovatif dalam tugas dan tanggung jawab kita atau dalam memberikan pelayanan. Sebagai aparatur sipil negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemersatu, dan perekat bangsa, maka perlu ditanamkan rasa komitmen yang tinggi dalam pelayanan, sehingga kemudian kita memiliki komitmen mutu atau memiliki pelayanan yang bermutu dalam dunia kerja. Sebagai seorang aparatur sipil negara dosen, saya juga dituntut untuk bagaimana memiliki pelayanan yang prima atau pelayanan mutu dalam dunia kerja saya. Dalam pembimbingan, biasanya saya selalu memberikan
upaya yang maksimal bagaimana saya membimbing mahasiswa, selalu mengarahkan mahasiswa, terutama misalnya dalam pembimbingan skripsi, saya selalu mengarahkan bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam melakukan sebuah penelitian. Thank you for watching and see you guys on my next video. God bless you.